Pada hari ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat melaksanakan konferensi pers terkait tindak pidana kasus narkotika jenis ganja, di mana diamankan sekitar 208 paket besar narkotika jenis ganja kering ya. Ini pada hari ini di kantor BNNP Sumatera Barat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ini persiapan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelakunya ya. Ini barang bukti yang diamankan. Ini cukup banyak barang bukti yang diamankan dari rambu kayak rambu itu kan influencer, tapi mirip dari pemain lo, mirip Jenda. Ada Jenda yang dulu Jenda ke kami, Jenda meja juga. Iya, Jenda bersaing lo jadi untuk barang bukti selain narkotika jenis ganja juga diamankan. Nih ada barang bukti berupa surat-surat kendaraan. Ini dihadiri Kepala BNN RI, Kapolda Sumatera Barat, Sekda Provinsi Sumatera Barat, dan lainnya. Ini penangkapan yang cukup. Kita semua, Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Kepala BNN RI, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin semua, dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan hadir di sini. Saya Deputi Pemberantasan BNN RI tidak akan membacakan karena ini sudah dibagi-bagi ke teman-teman. Saya akan menyampaikan secara garis besar kasus pengungkapan tindak pidana barang bukti ganja. Ada 3 kelompok barang bukti, yang di kanan ada 514 kilo, yang sebelah kiri ada 110, dan pendukung-pendukung lainnya. Ada 7 tersangka yang kita tahan, kemudian ada 3 barang bukti mobil. Jadi mobil yang putih 2 itu yang di belakang Grand Max itu menjemput dari Batu Sangkar ke Medan. Kemudian di Medan itu ada mobil L300 yang dibawa oleh yang paling tinggi ini, inisial E. Jadi dia yang berhubungan ke Gayo Luas itu Blangkejeren, tempat sumber tanaman ganja yang ditanam. Jadi yang paling tinggi itu inisial E itu sudah pernah ditahan, pernah diputus 17 tahun penjara tahun 2000, dan menjalani 10 tahun penjara. Dia keluar, kemudian keluar berhubungan lagi dengan yang paling ujung kiri itu. Yang paling ujung kiri itu yang memesan dari Batu Sangkar. Jadi harga barang ini sekitar 600 juta, baru bayar 220 juta. Jadi sisanya nanti akan dicicil. Kemudian barang bukti yang ada di sini, hasil penelusuran dari Pak Kepala BNNP, Pak Riki, ini untuk konsumsi di Padang, Sumatera Barat. Jadi teman-teman media, masyarakat waspada, demandnya ada tinggi di sini. Jadi akan ada lagi proses penangkapannya. Jadi yang dari Batu Sangkar menjemput 2 hari ke Sumbul, namanya Sumbul, di bawahnya Gayo Luas. 2 hari membawa mobil ke sana, baru ketemu sumbernya ini. Kemudian barang naik yang dikoordinir oleh si E itu, oleh namanya J yang saat ini DPO, yang penjualnya di Gayo Luas itu. Akan kita cari sampai ketemu nanti karena dia yang sering ngirim-ngirim. Kemudian barang ini berjalan, tim BNN Pusat membuntuti dari Gayo Luas lewat Sumbul, Sidikalang sampai ke perbatasan Medan dan Sumatera Barat. Di Pasaman digerebek ini barang, bergabung dengan cekatan tim BNNP Provinsi Sumbar menyambut dan mengantisipasi jangan lewat itu barang. Nah, jadi kita lakukan RPA bersama, dibantu teman-teman Bea Cukai yang setiap saat membantu BNN Pusat dan daerah dalam penindakan ini. Inilah barang bukti yang ada, Bapak Ibu semua, ada 7 tersangka. Kemudian ada salah satu pelaku yang sisanya 110 itu sebelumnya dia sudah pernah nerima 100 kilo, kemudian habis beredar di sini. Kemudian menerima lagi 200 kilo, nah itu sisanya 110 bisa ditangkap di Batu Sangkar. Jadi kalau ini nyampe di sini ya
Ini syukur kita bisa menyelamatkan dari ini bisa menyelamatkan 312.000 kita bisa selamatkan BNN. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi apa yang bisa kita lakukan BNN pusat dan BNN provinsi Sumatera Barat bisa melakukan penyelamatan terhadap ini. Saya terima kasih Bapak Ibu semua tokoh masyarakat Sumatera Barat mendukung keras pemberantasan narkotika ini, dan kita akan terus melakukan kegiatan ini. Hanya itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, ini sekali lagi tadi yang untuk ancaman pasal ini ada pasal 115, 114, 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, ancamannya pidana mati ya. Jadi ininya yang bisa saya sampaikan. Jadi proses mengalirnya anggaran ini kan tadi itu 200 juta dikirim tuh ke Gayo luas, kemudian sisanya 300 nanti kalau udah laku baru dikirim lagi oleh yang tinggi itu, yang badannya tinggi itu orangnya. Jadi itu yang pernah melakukan, dia residivis, sudah melakukan sudah pernah dihukum 17 tahun, menjalani 10 tahun dan melakukan lagi. Kiranya cukup belas. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan. Perkenalkan, saya Melani dari Antara TV. Saya izin bertanya Pak, dari 7 tersangka ini semuanya berasal dari Sumatera Barat atau ada dari daerah lain? Terima kasih. Terima kasih. Itu ada yang dari Medan 2, sisanya dari Sumatera Barat. Teman-teman. Perkenalkan Pak, saya Halbert dari IDN Times. Saya mau menanyakan untuk tindak TPPU yang dilakukan oleh BNN sendiri seperti apa kira-kira Pak dalam kasus ini? Itu aja, terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk disampaikan. Minggu lalu saya dengan Pak Kepala BNN ke Sumatera Selatan. Ada 664 miliar tindak pidana pencucian uang yang kita rilis. Itu tindak pidana narkotika sintetis atau sabu. Ini pun berdasarkan tadi kan dia bilang itu yang paling tinggi itu. Jadi dia transfer uang ke sana. Nanti kita telusuri rekening tersebut dan kita akan tindak dengan tindak pidana pencucian uang. Demikian juga yang sudah selama ini di Batu Sangkar di sini sudah beberapa kali dia melakukan kegiatan. Kita akan tracing profiling aset yang ada untuk kita tindak lanjuti dengan tindak pidana pencucian uang. Demikian. Saya tambahkan ya. Jadi TPPU ini kan perlu satu proses penyelidikan yang panjang untuk memastikan bahwa karena TPPU ini kan tindak pidana pencucian uang dari kejahatan narkoba diproses atau digunakan untuk membeli aset-aset atau untuk berbisnis, sehingga terlihat seakan-akan uang ini adalah uang hasil bisnis, makanya namanya tindak pidana pencucian uang. Nah, kita butuh suatu waktu, membutuh keuletan untuk memastikan apakah uang yang mereka miliki, aset-aset yang mereka miliki ini adalah hasil kejahatan narkoba atau tidak. Karena terus terang kejahatan narkoba ini kan modus operandinya berubah-berubah. Di antara mereka ini, mereka tidak langsung transfer dari rekening ke rekening atas nama dirinya ke rekening atas nama pembeli dan penjual. Bahkan modus mereka hari ini, mereka membeli nomor rekening orang di salah satu marketplace. Di situ mereka berkomunikasi dengan seseorang dan mereka membeli nomor rekening tersebut. Nah, dan hari ini tim kita sedang turun mencari marketplace tersebut untuk melakukan asesmen, penyelidikan siapa manusia yang kok menjual nomor rekeningnya itu loh. Bagi saya ini kan kejahatan. Dia menjual nomor rekening kepada orang yang tidak diketahui. Artinya dia menginginkan keuntungan dari satu perbuatan yang sebenarnya tujuannya sudah tidak benar. Tujuannya dia menyembunyikan identitas orang lain dengan memberikan identitasnya sendiri lewat nomor rekening itu kepada
orang yang melakukan kejahatan sudah pasti. Maka saya himbau pada saat ini kepada rekan-rekan wartawan, tolong, identitas manusia itu melekat di dalam jati diri manusia, jangan dikasihkan kepada orang lain. KTP, nomor rekening, kemudian surat-surat berharga lainnya yang ditempelkan kepada orang tersebut, itu namanya menghilangkan jati diri orang lain. Apalagi dalam hal membuat kejahatan, ini bahaya sekali. Dan modus operandi ini kita sedang lakukan penelitian lebih lanjut. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi untuk TPPU, rekan-rekan bersabar, kita komitmen memiskinkan mereka. Itu penting. Terima kasih. Terima kasih, izin Jenderal, saya Fika dari Kabinetara. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait temuan atau pengungkapan kasus 600 lebih kilogram ganja goreng ini, apakah ada kaitannya dengan kejahatan lintas negara? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nantinya setelah temuan ini bagaimana mekanisme dari BNN untuk pemusnahan? Karena kita pernah menghadapi kasus besar di Sumatera Barat, sabu yang ditukar dengan tawas. Mohon maaf gitu. Satu. Dan selanjutnya Jenderal, untuk sekarang kan pemerintah sedang mengupayakan revisi Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Nah, BNN bagaimana menanggapi ini? Karena ada berbagai aspek yang ditanggapi oleh pemerintah, terutama terkait dengan sisi kesehatan. Bagaimana BNN? Karena sampai sekarang kan undang-undang revisi Undang-Undang narkotika itu belum disetujui oleh DPR. Terakhir itu mau tanggapan juga dari Jenderal, bagaimana untuk jangka panjang dari upaya BNN untuk memutus dan memberantas peredaran narkotika, terutama di daerah-daerah yang mungkin berbatasan dengan negara-negara tetangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menjawab satu-satu. Yang pertama adalah apakah ada hubungan dengan jaringan internasional? Nah, kita udah jelas sampai saat ini kita hanya menemukan bahwa mereka terlibat dalam jual beli peredaran narkoba jenis tanaman endemi Indonesia yang bisa tumbuh di Indonesia. Artinya tidak ada jaringan lain yang masuk di sini, kecuali kalau kita menemukan mereka juga menjual narkotik sintetis seperti sabu atau ekstasi dan lain-lain. Itu sangat mungkin ada indikasi yang kuat bahwa mereka terlibat juga dengan peredaran atau jaringan internasional. Kemudian masalah pemusnahan, dalam setiap pemusnahan kita melakukan pasal 90-91, ada penetapan pemusnahan dari jaksa 2 minggu setelah penangkapan paling tidak. Lalu kemudian yang berikut kita juga melakukan pengawasan. Oleh karena itu saya juga ingin belajar dari pengalaman yang terjadi di sini. Itu membuat mencederai moral institusi penegak hukum, sehingga kita tidak akan mengulangi lagi itu. Maka butuh pengawasan internal, eksternal, dan betul-betul kalau rekan-rekan mengetahui ada anggota yang terlibat apapun, baik itu berhubung dengan ini maupun tidak, please laporkan kepada Polri, kepada BNN dan penegak hukum lainnya. Kami tidak akan mentolerir keterlibatan anggota. Percaya kepada kami. Kemudian masalah revisi Undang-Undang 35 tahun 2009, seperti tadi dipertanyakan, ada hubungannya dengan bagaimana melegalisasi ganja ya, dengan untuk kepentingan kesehatan. Sampai saat ini kita BNN tetap pada jalurnya atau kepada prinsip bahwa ganja ini mempunyai efek samping. Tadi saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada orang-orang yang melegalisasikan ganja itu, apakah tidak ada lagi cara pengobatan yang lain selain harus menggunakan ini? Lalu kemudian medical proof-nya apa? Kalau medical proof-nya jangan hanya berdasarkan mitos-mitos, atau jangan ingin mencari keuntungan ekonomi lalu
membawa satu isu kemanusiaan untuk kesehatan dan lain-lain. Padahal ini sementara sedang berupaya untuk membangun ekonomi dari sekelompok orang yang ingin mencari keuntungan dari penjualan ini. Maka di sini saya ingin katakan bahwa moral kita harus mendahului tindakan kita. Apakah patut kita mencari keuntungan, ataukah patut kita mengorbankan satu kerusakan hanya untuk satu tujuan yang belum tentu jelas? Jadi jangan sampai karena tujuan ini adalah untuk satu kebaikan, lalu terus mengagalkan cara-caranya. Ketika kita berdiri pada prinsip etika seperti ini, maka yang paling kita harus hormati adalah benar enggak tujuannya untuk kemanusiaan, ataukah tujuan hanya untuk kepentingan sesekelompok orang? Lalu yang kedua, apakah ada cara lain? Kalau ada cara lain, ya udah pakai cara itu, jangan pakai cara menghalalkan atau melegalkan sesuatu yang akhirnya harus dikonsumsi oleh publik tanpa ada kontrol. Saya terus terang aja, saya ingin katakan, oke, kalau yang melegalkan, please suruh keluarganya, anaknya, istrinya, cucu-cucunya pakai ganja tiap hari. Lalu kita lihat untuk kesehatan atau tidak. Nah, dengan satu syarat lagi bahwa ketika kita melegalkan sesuatu yang tadinya diharamkan, ada kerusakan, orang bisa memakai dengan jumlah yang banyak. Tadinya kita tekan, kita menangkap, tiba-tiba dilegalkan begitu saja. Deputi itu yang speaker belakang. Ini kan sesuatu yang bahaya sekali. Nah itu yang kemudian terakhir terkait upaya BNN untuk jangka panjang pemberantasan narkoba terutama di wilayah perbatasan negara tetangga juga. Untuk perbatasan negara, kami sudah melihat bahwa untuk narkoba yang berhubungan yang jenis sintetis itu lebih banyak diproduksi di luar, terutama di depan istilah saya itu di pekarangan rumah negara kita, ada di Myanmar. Lalu mereka memanfaatkan jalur-jalur tradisional masuk lewat laut, lewat perbatasan darat di Kalimantan Barat dan Utara. Maka program prioritas kami adalah membangun ketahanan masyarakat pesisir, kemudian penguatan kekuatan intelijen untuk disebarkan di pesisir dengan menggunakan teknologi intelijen. Nah, silakan mereka bersembunyi dimanapun, kami akan membangkitkan kesadaran masyarakat bangun untuk melawan mereka. Kami tidak membenci manusianya, tapi kami membenci kejahatannya. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan polisi-polisi di negara tetangga, negara tempat produksi narkoba, kemudian negara transit narkoba. Kita akan bekerja sama memburu mereka, baik itu warga negara kita maupun warga negara asing yang sudah menjadi target operasional, dan kita akan jadikan mereka sebagai buronan internasional. Ini yang kita sedang lakukan. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, saya Yola Sastra dari Harian Kompas, Pak. Saya ingin bertanya ke Pak Deputi Pemberantasan. Pak, di antara 7 tersangka ini semuanya apakah pengedar, Pak? Atau sebelum jadi pengedar apa profesi mereka? Dan apakah ini sudah sering mereka lakukan? Kemudian di antara mereka apakah ada yang berstatus narapidana atau bagaimana, Pak? Kemudian peran-peran pelaku ini apa, Pak? Terima kasih. Terima kasih dari rekan Kompas. Tadi saya jelaskan ada 7 tersangka. 2 sudah pernah melakukan tindak pidana, 1 10 tahun, 1 lagi make. Ada yang make di sini, salah satunya ada yang make. Jadi dia sudah pernah. Perannya 4 orang ini tadi dengan 2 mobil putih yang di sana menjemput dari Batu Sangkar ke Sumbul di bawahnya Gayulos, 2 hari ke sana, membawa ke sini. Kemudian sampai di sini, tapi atas
kendali ini yang paling tinggi ini, si E ini yang dari Medan, dia yang penghubungnya ke Gayo Luas, sehingga yang lain-lainnya ini bisa menemukan ganja itu dan membawa ke sini. Jadi itu aginnya. Kemudian tentu dalam proses penggerebekan ini atau penangkapan ini, bantuan dari Polda Sumatera Barat perannya tinggi. Kenapa? Kalau anak-anak di lapangan kan bajunya preman semua, nggak ada yang pakai baju dinas. Tapi ketika akan menyetop, nah ini perlu bantuan dari Polda Sumbar dan kita lakukan proses bersama-sama. Jelas ya, Pak? Jadi sudah pernah ditahan, residivis, dan itu sumber-sumbernya dari orang itu, yang E itu dari Medan. Makasih. Baik, terima kasih pada Bapak, dan sekaligus ini merupakan pertanyaan terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Untuk itu kita akan foto bersama terlebih dahulu, dan untuk itu Bapak, Ibu, kami mohon untuk kita sama-sama berdiri. Kami silakan. Kami silakan dari media, fotografer akan mengabadikan momen